Mahfud akhirnya bicara arteria tak mau salaman. Dan kenapa tak lagi gagah di DPR? Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Dan kita simak keterangan pers yang disampaikan oleh Syahroni, pemimpin rapat Komisi 3. Apa yang disampaikan Pak Mahfud dengan apa yang disampaikan Bu Menteri Keuangan itu sangatlah beda. Perbedaan inilah yang akhirnya akan kita dalami. Kita mengundang sekaligus dengan Menteri Keuangan, Pak Menko dan PPATK untuk mensinkronisasi hasil laporan yang dimiliki oleh Pak Menko sebagai Ketua Komite Nasional TPPU dengan Bu Menteri Keuangan. Karena tadi perbedaannya sangat jauh. Kalau dari 349 triliun ada yang disampaikan oleh PPATK tadi ada 189 triliun yang dua kali terjadi laporan di antara pelaporan pertama 180 triliun dengan 189 triliun. Jadi dua-duanya akan menjadi konfirmasi kebersamaan untuk menyelidiki lebih lanjut. Bagus. Jadi pengertian kami dengan Komisi 3 semula agak tegang, pertanyaannya berputar-putar, saling protes karena cara bicara, cara apa. Pada akhirnya tadi clear kami. Yang penting ingin memajukan negara ini dan sama pikirannya, ya. Tidak ada masalah karena ditanyakan sama, saya hanya menjelaskan aja. Ini datanya hanya ini dan Kementerian Keuangan tuh hanya ambil satu biji dari sebongkah anggur, ambil satu biji lah, itu yang dijelaskan ke Komisi 11 gitu aja, tidak ada hal lain. Beberapa waktu lalu ada momen yang ramai disorot saat anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan menyelonong kabur tak mau salaman dengan Menko Polhukam Mahfud MD usai rapat dengar pendapat di kasus 349 triliun rupiah. Momen Arteria ogah salaman dengan Mahfud langsung ramai dibahas di sosial media, di mana politisi PDI Perjuangan itu kemudian ramai-ramai dirujak oleh netizen. Apalagi Arteria sebelumnya sempat menyebut-nyebut soal ancaman penjara bagi Mahfud yang telah membuka dokumen rahasia. Dan di RDP, Mahfud kembali mengancam Arteria dengan laporan ke polisi sebagai bagian dari aksi menghalang-halangi. Kini usai selang beberapa waktu momen Arteria kabur berlalu, Mahfud MD akhirnya mau menanggapi. Ketika itu, dirinya mengaku tak terfikir sama sekali mengingat banyaknya anggota dewan yang hendak bersalaman dan menyapa dirinya usai rapat. Saya malah tidak tahu bahwa ada yang mau salaman, ada yang itu. Saya enggak perhatikan. Kan orang ramai di situ, enggak mikir satu-satu. Saya enggak komentar juga, kata Mahfud MD di saluran YouTube R66 Neolitics di sitat redaksi Minggu 16 April 2023. Di dalam forum panas ketika itu, Mahfud mengaku memang terlihat adanya perdebatan cukup tinggi dengan anggota Komisi 3. Akan tetapi ini dianggap biasa saja dan dia menegaskan tak peduli adanya momen Arteria yang tak mau salaman dengannya. Enggak peduli juga, tegas Mahfud. Yang digarisbawahi Mahfud hingga di awal sempat kencang bersuara, yakni soal harus adanya kesetaraan antara DPR dan dirinya. Sebab keduanya dinilai harus saling bermitra, sehingga ketika mereka bertindak sebagai pengawas tak sepatutnya untuk bersikap menghakimi dan menyerang. Mahfud tak klimaks di pertemuan kedua DPR. Hal tak kalah ramai disoroti, yakni sikap Mahfud seolah hilang gagahnya ketika melakukan RDP dengan Komisi 3 DPR di pertemuan kedua saat ada Sri Mulyani. Menurut Mahfud, ini karena sudah ada kesempatan dari berbagai pihak agar ada penindaklanjutan dengan pembentukan Satgas. Sudah tertumpah di rapat pertama. Artinya apalagi ini fakta dari saya dan sama clear. Kan saya benar menyatakan sudah ditindaklanjuti dan ditindaklanjuti itu belum tentu diselesaikan ya, katanya. Oleh sebab itu dibentuklah Satgas untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dirinya tak mempersoalkan anggapan netizen yang menganggap dirinya tak lagi gagah dan sebagainya. Tetapi dia menegaskan secara politis dirinya sudah menyerahkan ke DPR, sementara untuk urusan hukum akan ada di bawah kendalinya lewat Satgas yang dibentuk dan sudah disetujui pula
oleh DPR. Mahfud dan Sri Mulyani dipanggil Jokowi pada kesempatan itu. Mahfud MD turut menyinggung bagaimana sikap Presiden Joko Widodo di kasus dugaan transaksi janggal 349 triliun rupiah. Presiden ternyata langsung memanggil dirinya ke istana. Bukan cuma dirinya, Presiden Jokowi juga langsung memanggil Ketua PPATK Ivan Yustiavandana. Orang menduga Pak Jokowi tidak marah saya dipanggil. Pertama ya dengan Ivan PPATK, dia sendiri pergi. Lalu siangnya saya dipanggil. Saya bilang itu betul Pak, ada TPPO pencucian uang dan itu ada angka-angkanya, ada alamat, kemudian ada nama orang begitu. Tetapi itu agregat ya Pak, kata Mahfud. Jokowi lalu langsung memerintahkan Mahfud untuk segera menjelaskan di DPR secara tuntas dan meminta agar masyarakat diberitahu soal apa arti TPPO sebenarnya. Jokowi ketika itu disebut happy mendengarnya. Sampai akhirnya Mahfud dan Sri Mulyani dipanggil berdua ke istana oleh Jokowi untuk menjelaskan posisinya masing-masing. Pasca pertemuan bertiga, Mahfud lantas bertemu berdua dengan Sri Mulyani malam harinya untuk mencocokkan sampai akhirnya sepakat untuk membentuk Satgas untuk mengusut kasus tersebut. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.